Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Sukorejo, yang terhormat para staf Dewan Guru, yang terhormat para peserta seminar diseminasi pada siang hari ini, dan juga adik-adik mahasiswa yang kami cintai, serta para pembicara pada seminar hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Para hadirin peserta dan juga pembicara, marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sebelumnya kami selaku pembawa acara izinkan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Marilah acara pembukaan yang pertama kita awali dengan berdoa dan membaca suratul Fatihah yang dipimpin oleh Bapak Sulaimi. Kepada beliau kami silahkan. Marilah acara kita buka dengan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dari para penyaji, dan juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Ilah Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sulaimi. Pertemuan kita bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, dan tujuan kita adalah aksi nyata CGP Angkatan 7 yang kita laksanakan di SMP Islam Sukorejo. Dalam acara ini mudah-mudahan bisa membawa berkah manfaat ilmu yang baik bagi kita semua, dan diantaranya ada beberapa kriteria yang harus disampaikan dalam ungkapan Ki Haji Dewantoro yang seharusnya menjadi panutan bagi kita semua. Yang pertama yaitu guru dan tenaga kependidikan di SMP Islam Sukorejo dapat memahami konsep sesuai dengan filosofi Ki Haji Dewantoro. Yang kedua, guru dan kepala sekolah di SMP Islam Sukorejo dapat memotivasi melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Yang kelima, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia, dunia yang berkualitas. Yang keenam, memberikan pemahaman teori
5 posisi kontrol. Yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan pemahaman teori segitiga restoratif yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perkenalkan, kami sebagai moderator yaitu kami Astri dan Dwi Sukawati SPD. Kemudian pemateri yang pertama yaitu Ibu Erlina Praktisi SPD. Beliau adalah pengajar di SDN Suwayuwo 2 Kecamatan Sukoharjo. Kemudian untuk pemateri yang kedua yaitu Ibu Milatus Soliha SSI selaku pengajar di SMP Islam Sukoharjo. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Adib Fanani SPD GR. Ya Pak, betul? GR itu apa ya Pak? Kok baru tahu saya? GR Kak? Salah satu iya. semakan ketika sudah. Oh gitu, oke. Pemateri ada 3 pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bu Mila, yang kedua adalah yang pertama Bu Erlina, yang kedua adalah Bu Mila, yang ketiga Pak Adib. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selaku peserta pada seminar pada siang hari ini, kita sambut untuk pemateri yang pertama yaitu Ibu Erlina Praktisi SPD yang akan memaparkan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menghadiri kegiatan diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir, karena beliau telah mengajarkan kita jalan yang benar, jalan yang terang benderang. Perkenalkan, saya Erlina Prastiwi dari SDN Suwayuwo 2 Kecamatan Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Slide. Sebelum kita memaparkan mengenai budaya positif, saya ingin menjelaskan tentang program pendidikan guru penggerak. Di sini selain untuk istilahnya promosi ya, mengajak Bapak Ibu guru hebat supaya juga ikut tergerak seperti kami untuk ikut mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Karena kita sebagai guru harus mengupgrade pengetahuan kita. Nah, salah satunya ini adalah dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan proses-proses yang begitu panjang, yang begitu sepertinya kelihatan rumit. Dari sekian pendaftar mungkin tidak semuanya bisa lolos nggih, tapi sebenarnya kalau kita ada niatan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dimudahkan. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui jenengan-jenengan semua. Di sini saya juga sama-sama belajar bersama-sama. Jadi saya mengajak, monggo Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat di sini berkenan untuk juga ikut mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Oke, masuk ke dalam materi ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bu. Ya. Pertanyaan pemantik. Slide sebelumnya, Bu. Nah, berkaitan dengan
supaya suasana kita tidak dingin ya. Mari bersama-sama menjawab pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu guru? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Demikian saya juga seperti itu. Selama 13, kurang lebih 13 tahun mengajar, saya juga sepakat dengan ketiga pernyataan ini. Oke. Slide berikutnya, Bu. Nah, untuk menjawab tadi, benarkah kita harus setuju atau tidak setuju? Nah, ini di sini ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk yang poin ke-2.2, 2.4 dan sampai 2.6 nanti rekan saya yang akan menerangkan. Berikutnya, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu. Nah, disiplin. Nah, disiplin sebenarnya ada pengertian beberapa pendapat ya. Cuman saya mengambil yang menurut Sugeng Priyodarminto. Pengertian disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Intinya, kalau seperti yang kita pahami selama ini, disiplin adalah taat peraturan. Oke, berikutnya, Bu. Perubahan paradigma. Nah, ini nanti berkaitan dengan kita tadi yang setuju dan tidak setuju ya. Sebagai seorang pengajar, pendidik ya, kadangkala kita itu sedikit-sedikit menyalahkan murid. Artinya murid terlambat, misalnya murid terlambat 5 menit atau 10 menit. Nah, kita sebagai guru kadang langsung menghukum. Ya, ayo kamu sudah terlambat. Nah, berdiri di situ. Nah, kemudian ada kalanya murid tidak mengenakan seragam yang sesuai dengan ketentuan, entah karena alasan sesuatu sehingga dia salah memakai seragam. Kemudian guru, misalnya sepatu, si anak harusnya memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan, tetapi karena sesuatu si anak salah memakai sepatu yang warnanya selain warna hitam. Nah, di sini guru sudah memberikan hukuman. Nah, sebenarnya ini hal seperti ini tuh ke anak itu kita itu seperti memaksa. Nah, anak ini menerima enggak gitu. Sekiranya saya ini mau enggak, kan terserah saya. Kadang kan anak seperti itu nggih. Nah, coba kita di sini ada gambar kepalan tangan. Ya, Bu ya. Di sini kita belajar tentang perubahan paradigma. Nah, sebuah contoh, di genggaman Bapak Ibu ada selembar cek senilai 100 juta. Ini cuma membayangkan ya. Ada cek senilai 100 juta ada di genggamannya Bapak Ibu. Kemudian teman sebelahnya Bapak Ibu berusaha mengambil cek yang ada di genggaman Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan, ya, mempertahankan ya. Kemudian beda cerita, ada genggaman uang cek 100 juta tadi, terus temannya Bapak Ibu minta, Bu mohon kalau cek ini tidak dibuka, anak saya yang kuliah nanti di DO Bu, saya butuh cek ini. Terus apa yang Anda lakukan? Mempertahankan? Masih mempertahankan? Ada yang lain? Nah,
Buka dikit dengan berat hati meminjami, artinya di sini mempertimbangkan. Nah, cerita yang ketiga, ada teman, kalau cek itu tidak dibuka, kalau tidak dikeluarkan cek itu, maka salah satu anggota keluarga saya yang ada di rumah sakit terancam nyawanya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuka kan? Dengan hati nurani ya. Hal ini menunjukkan bahwa yang mengendalikan kita itu siapa? Diri kita sendiri ya. Maka yang mengatur kita adalah diri kita sendiri. Nah, begitu juga murid. Sebenarnya mereka juga cuman anak-anak itu merasa takut, segan. Nah, akibat-akibat seperti itu menimbulkan ketika si anak itu mendapat hukuman, maka apa yang timbul pada diri mereka? Yang pertama adalah mangkel. Akhirnya timbul dendam. Ya. Terus kebiasaan-kebiasaan menghukum itu juga membuat anak menyepelekan peraturan. Paling aku mari ngono telat dikongkon ngadeg. Nah, seperti itu. Nah, slide berikutnya, Pak. Bisa terlalu panjang. Kok bikin ganti pemateri, ganti HP. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ilusi guru ya. Guru mengontrol murid. Nah, selama ini kan kita, maaf ya, tidak hanya kita, tapi saya mengakui, saya sendiri juga seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak selamanya ucapan-ucapan kita yang keras, ucapan-ucapan yang pedas, yang menurut kita, itu masuk itu langsung nang pikiran kayak kapok. Padahal ada anak yang baperan, kalau disentak mewek, sedih. Nah, mental-mental anak-anak itu kan berbeda-beda, gitu nggih. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak semuanya, Bu nggih. Tidak semuanya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti kita tadi ketika menghukum anak, ayo keliling lapangan, lari keliling lapangan. Yo nek arek iku mang mari sarapan. Nah, seperti itu nggih. Slide berikutnya. Nah, itulah perlunya adanya disiplin positif yang dalam teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya diri Anda yang mengontrol dirinya ya. Kemudian semua perilaku itu pada dasarnya ada tujuannya ya. Kemudian model berpikir menang-menang, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Ini nanti yang berkait untuk yang model berpikir ini nanti sama yang realitas kebutuhan nanti rekan saya yang menjelaskan lebih detail. Saya menjelaskan yang poin ini. Makna disiplin ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari perilaku itu, dari perilaku anak ya, itu ada teori motivasi yang timbul dari dalam dan datang dari luar. Kalau yang dari dalam itu disebut intrinsik, dan yang dari luar adalah ekstrinsik. Selanjutnya, Bapak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan ini supaya kita tahu posisi kita sebagai guru yang untuk mengontrol diri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku, bangsa, agama maupun latar belakang, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984 ya. Nah, tujuannya ini sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ya, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih bisa tepuk profil pelajar Pancasila? Ya, oke. Oh, SMP tidak ya? Mohon maaf. Kalau di SD kan kami diajarkan ya. Oke, saya tepuk ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang ditanamkan mulai dari di kelas SD ya Bu ya, tapi bisa juga diimplementasikan di SMP maupun SMK. Oke. Lanjut Pak. Oke. Untuk materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini nanti kita bisa menjawab hal-hal yang ada di pertanyaan pemantik tadi ya, di pernyataan-pernyataan tadi, bahwa hukuman, penghargaan itu sebenarnya boleh tidak, gitu ya, setuju atau tidak? Oke. Selanjutnya Bapak. Nah, berdasarkan dari teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini yang saya lakukan ya. Motivasi eksternal yang saya lakukan kepada murid-murid saya selama ini ya. Jadi saya itu mendisiplinkan murid saya untuk datang tepat waktu. Itu saya menggunakan namanya kartu disiplin, Jadi ada kartu, saya tulisi angka sesuai dengan nomor absennya, yang nomor 1 sampai 20 karena siswanya ada 20. Nah, anak yang datang paling awal dia mengambil nomor 1. Anak yang datang berikutnya ambil nomor berikutnya sampai terakhir, dengan syarat datang ke sekolah sebelum jam 7. Kalau sudah jam 7 atau lebih maka tidak boleh mengambil kartu. Itu ketentuannya. Ketentuan berikutnya adalah siapa yang mengambil kartu urut nomor 1, 2, 3 sampai 5, maka si anak akan mendapatkan reward berupa gambar bintang. Masya Allah, anak SD itu kalau dikasih bintang itu sewenangnya minta ampun ya, senang sekali. Jadi nanti ditempel di papan reward. Nah, anak murid saya di bulan pertama dan bulan kedua konsisten sampai bintangnya itu hampir penuh pada papan rewardnya. Tapi pada bulan berikutnya ngambil nomornya turun. Dari yang ngambil nomor 1, 2, tiba-tiba dia ada di nomor 15. Nah, ketika 1 minggu kemudian ditanya, loh kenapa kok turun? Kok tidak semangat lagi berangkatnya? Jawabannya cukup sederhana. Saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya mereka juga dapat bintang seperti saya. Seperti itu jawabannya, Bu. Ya, berarti kan hadiah tidak menjamin kan? Okay. Nah ini yang paling kita harapkan, yaitu motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu ada di mana? Ada di dirinya anak didik kita masing-masing. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri. Ketika dia datang tepat waktu, berarti kan dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian saya akan menjadi orang seperti apa yang bisa yang bila saya melakukannya. Kalau saya disiplin terus, ke depan
kedepannya saya akan jadi apa ya? Pastinya akan menjadi orang yang disiplin pula. Nah, berikutnya. Nah, ini dihukum dengan penghargaan. Nah, ini kelemahan dari penghargaan ya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau hadiah itu pengaruhnya hanya jangka pendek, karena kalau sudah puas dapat sudah ya. Jangankan murid kita ya, saya sendiri untuk mengejar target kinerja itu kan disuruh mengumpulkan sertifikat seminar. Kalau saya sudah dapat target 3 ya sudah, saya selesai. Nah, contohnya seperti itu, apalagi murid kita. Nah, kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Nah, ada siswa saya dulu itu berprestasi. Nah, ketika ikut lomba, ternyata dia maksudnya tidak mendapatkan juara seperti yang dia harapkan. Akhirnya dah males akhirnya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, tidak selalu penghargaan itu tepat pada sasarannya. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kadang-kadang antar pertemanan bisa kadang-kadang iri, cemburu. Mesti kuah sing oleh, aku kapan? Kan gitu Pak nggih. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini bentuknya seperti apa apresiasi yang harus kita berikan ke anak. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, caranya dengan apa? Memberi pengakuan secara khusus, ya. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Jadi ketika proses, kalau ada anak berhasil, ketika proses itu langsung kita beri penghargaan. Bisa berupa aplaus, bisa berupa ucapan selamat, bisa ucapan hebat. Nah, itu bentuk motivasi supaya anak terus aku dipuji. Habis ini saya harus menemukan lagi jawaban supaya saya bisa jawab. Nanti saya dapat aplaus lagi. Ya, gitu. Selanjutnya Bapak. Nah, coba ini Bapak Ibu kita jawab bersama-sama. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, siswa disuruh menulis 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hebat berarti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, coba dilihat jawabannya slide berikutnya. Nah, ini jawabannya. Kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi, bukan hukuman? Padahal terlambat. Kenapa termasuk konsekuensi? Betul, pintar Ibu. Karena termasuk dalam materi PJOK. Jadi ini masuk dalam konsekuensi. Selanjutnya Bapak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Ketika si anak datang ke sekolah tidak tepat waktu, artinya terlambat. Mungkin karena bangun kesiangan,
karena belum dijelaskan ke gurunya, tiba-tiba disuruh lari keliling lapangan, maka dia merasa sedih. Duh, wis telat dikongkon melayu. Nah, itu menyakitkan bagi anak, nggih. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang anak juga akan menanamkan dendam, nggih. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal tadi, akhirnya anak meremehkan. Alah, paling aku dikongkon melayu. Nah, seperti itu. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, mesti menyalahkan diri sendiri, sehingga menjadikan konsep dirinya menjadi buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, mencari banyak alasan supaya tidak dihukum. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kadang-kala kalau dihukum itu diejek sama teman-temannya, jadi merasa malu. Nah, yang dianjurkan, yang disarankan dari tadi yang diterangkan tentang hukuman dan konsekuensi, yang paling disarankan adalah setiap menyelesaikan masalah itu melalui restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, murid juga diajari untuk mencari solusi dan menemukan apa masalahnya. Kenapa saya seperti ini? Nah, jadi anak bisa mencari kesalahannya, ya, dan sekaligus menemukan jawaban atau solusinya. Berikutnya, Bapak. Nah, ini. Nah, hukuman itu identitas gagal yang sangat-sangat tidak dianjurkan, ya, yang boleh dipakai sebagai guru atau pengajar, pendidik, ya, itu adalah konsekuensi dan restitusi. Yang paling dianjurkan adalah restitusi. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, Pak. Nah, ini adalah bentuk disiplin positif yang ada di sekolah kami. Menyambut kehadiran siswa di sekolah ini adalah bentuk disiplin dari guru. Gurunya datang pagi, maka muridnya juga akan mengikuti gurunya, karena guru adalah digugu dan ditiru. Makanya sebelum mendisiplinkan murid, gurunya dulu harus disiplin. Nah, kemudian istighosah. Nah, ini rutin setiap Jumat manis. Nah, kadang sampai muridnya yang mengingatkan, "Bu, besok istighosah Bu ya, besok Jumat lagi." Gitu. Anak sudah mulai tertanam disiplinnya. Berikutnya, Bapak. Nah, disiplin positif berikutnya adalah restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Nah, kita berdiskusi menyelesaikan masalah, bagaimana caranya. Kalau antar teman ya saling bermaafan. Kemudian kalau murid melakukan kesalahannya dilatih untuk segera menyadari, menemukan solusi dan meminta maaf. Berikutnya. Nah, ini berkaitan, nanti bisa dijelaskan dengan Ibu Melatus Solihah tentang keyakinan kelas. Tadi sebelum kita membentuk kedisiplinan tadi yang sudah saya terangkan banyak sekali tadi, itu harus dengan keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas dengan murid-murid kita di kelas, ya. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya hanya manusia biasa yang juga masih perlu banyak belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMP Islam Sukoharjo, beliau akan memberikan pemaparannya sekitar 15 sampai 20 menit. Tadi Bu Erlina sudah kelewatan. Bapak Ibu mohon maaf, tadi disediakan atau Bapak Ibu memberikan pertanyaan nanti di akhir sesi setelah pemateri yang ketiga. Kepada Ibu Melatus Solihah SSI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah perkenalan. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan
Kalau dulu waktu kita sekolah, waktu saya sekolah, terpampang jelas di sampingnya meja guru, tata tertib siswa, tata tertib guru, seperti itu deh. Nah, kalau zaman sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Padahal sudah ada tata tertib, sudah ada peraturan. Kenapa harus diganti dengan keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan ya, bukan peraturan? Kalau kita ke jalan raya, ada peraturan kita harus menggunakan helm selama mengendarai roda 2. Itu peraturan. Dari peraturan itu, kalau saya memiliki motivasi dalam diri saya tentang penggunaan helm, saya yakin ketika di jalan raya meskipun jaraknya hanya 5 meter, saya menggunakan helm dengan tujuan satu, biar mata tidak kelilipan. Yang kedua, biar tidak masuk angin. Yang ketiga, karena memang di jalan raya meskipun jaraknya hanya 100 meter, tetap saja jalan raya yang suatu saat mungkin ada bahaya. Nah, maka dari 3 motivasi tersebut, saya membuat suatu keyakinan bahwa saya meyakini sangat penting menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Itu kalau peraturan kita sekedar menjalankan saja, tapi ketika keyakinan saya memiliki alasan dari dalam diri saya sendiri sehingga saya bisa melaksanakannya. Nah, berikutnya, fungsi keyakinan kelas sebenarnya sama, berasal dari peraturan kelas. Kemudian lebih luas lagi karena diinginkan motivasi dari dalam diri anak sendiri, maka timbullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau dilaksanakan, maka akan timbul lingkungan yang positif. Berikutnya, kalau lingkungan itu sudah positif, akan terbentuk budaya positif yang sudah dibahas tadi. Singkat saja, sekarang kita akan praktek membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, akar permasalahannya itu diambil dari nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan yang dipakai di satuan pendidikan kita mengikuti profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebijakan yang lain bisa dipakai sebagai referensi. Kita skip praktisnya saja ya. Praktek menyusun keyakinan kelas diawali dari setiap murid diminta untuk bercurah pendapat tentang kesepakatan apa yang perlu disepakati bersama. Sak bandel-bandelnya murid pasti kalau ditanya apakah kamu ke sekolah dengan tujuan yang baik, pasti dia menjawab iya. Pasti jika dia diminta untuk bercurah pendapat, dia akan menyampaikannya. Setelah semua murid dalam kelas itu menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang diinginkan, kita catat semuanya, kita tabung saja. Hanya murid yang menggunakan kalimat negatif saja yang perlu direvisi. Misal, jangan bergurau saat Bu Emil menjelaskan. Diganti dengan kalimat positif. Simaklah dengan baik penjelasan Bu Emil. Seperti itu. Mengganti kalimat positif. Setelah semua pendapat itu terkumpul, guru akan mengelompokkan pendapat-pendapat yang sejenis. Setelah pendapat yang sejenis dikelompokkan, kemudian diberi nama menurut nilai kebijakan universal, diberi nama menurut bermacam-macam sikap. Setelah itu, karena keyakinan itu berupa kalimat, bukan berupa kata, dari kata kebijakan universal tadi, kita buat kalimat yang seolah-olah meyakinkan dan
contoh pembentukan keyakinan kelas. Dimulai dari curah pendapat. Mohon maaf, hanya 5 menit saja. Para bapak, ibu, dan teman-teman mahasiswa saya perlakukan sebagai murid sebentar, nggak apa-apa ya? Ya Pak, silakan menyebutkan peraturan apa saja yang kalian inginkan di dalam kelas supaya pelajaran berjalan tertib, kalian bisa menikmati sekolah dan lain-lain. Silahkan, bisa disampaikan. Ya, aktif dalam belajar. Monggo, yang lain. Ya, menerima pendapat dalam saat berkelompok ya, saat pelajaran berkelompok. Ya, silakan. Memanggil teman sesuai namanya, tidak boleh sesuai ciri khusus, tidak boleh. Terus selanjutnya, silakan. Boleh membawa HP. Boleh membawa HP pada saat ada peraturan, pada saat ditentukan, pada saat yang ditentukan. Oke, bagus. Selanjutnya, tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman bisa direvisi menggunakan kalimat positif. Jangan pakai tidak. Menghargai, hargailah teman sebangkunya, hargailah teman dan gurumu. Yang lain, nggih? Mengerjakan tugas tepat waktu. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah membuat peraturan yang timbul dari pikiran kalian sendiri. Tadi dari curah pendapat yang telah kalian sampaikan, sekarang sudah saya rekap, sudah direkap sama Bu Emil Simsalabim. Nah, ini dari peraturan yang sudah kalian sampaikan tadi, sudah saya rekap seperti ini. Kemudian kita akan mengelompokkannya berdasarkan peraturan yang sejenis. Berdasarkan peraturan yang sejenis. Dimulai dari yang pertama, menyapa teman dan guru setiap hari. Menyapa teman dan guru setiap hari. Ya Pak, kalau misal kita cari peraturan yang sejenis dengan yang pertama ini, menyapa teman, misalnya yang ini diberi tanda merah ya, yang menyapa teman. Terus apa lagi? Nah, memanggil teman, ini juga merah. Terus apa lagi? Mengucapkan kalimat dengan sopan, apakah bisa diwarna merah? Ini menggunakan kalimat dengan sopan, apakah bisa di merah? Ya, saya stop dulu. Terus apa lagi? Memberikan kata-kata yang membesarkan hati bila teman berani tampil. Itu yang termasuk sejenis. Kemudian kita ambil lagi contoh untuk yang di warna biru. Sekiranya tidak sejenis dengan yang merah tadi. Misal menyimak guru. Menyimak guru sejenis dengan mana? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas ini. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah mengelompokkan beberapa peraturan yang sejenis. Kalau sudah kalian kelompokkan, ikut yang pernyataan-pernyataan yang sejenis. Pertama, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, meminjam barang dengan izin, mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, menggunakan kalimat sopan mengajak bekerja, menggunakan kalimat sopan untuk mengajak bekerja, memanggil teman hanya menyebut namanya. Ini peraturan-peraturan yang sejenis. Kemudian yang berbeda jenis lagi dan masih satu kelompok, yaitu menyimak guru, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tepat waktu. Berikutnya, kelompok yang ketiga, melibatkan setiap anggota kelompok dalam bekerja sama, memberikan kata-kata yang membesarkan hati bila teman berani tampil,
menjenguk atau menanyakan kabar bila ada teman yang sakit, dan memisah pertengkaran. Dari beberapa peraturan yang telah kalian buat lagi, kita simpulkan berdasarkan kata yang diambil dari nilai kebijakan. Misal, yang berwarna merah, datang tepat waktu, menyapa teman. Kira-kira kalau dibuat satu kata umum yang mencerminkan nilai kebijakan: mengembalikan barang yang telah dipinjam, menggunakan kalimat sopan untuk mengajak bekerja. 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama, ada kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jika kita memahami kebutuhan masing-masing murid kita berbeda-beda untuk setiap anak, maka kita dengan mudah untuk menangani anak yang bermasalah tersebut. Oh iya, 7 menit lagi. Misal, kebutuhan bertahan hidup ya kita contohkan kebutuhan makan. Kalau makan rata-rata mungkin setiap siswa tidak ada yang tidak makan, tapi ada satu yang belum, mungkin di rumahnya belum pernah makan bersama. Kita tangani dengan makan bersama-sama. Kebutuhan kasih sayang, ya sekali-sekali berfoto gaya bebas dengan anak-anak. Kebutuhan penguasaan, setiap anak silakan diminta untuk berpendapat. Kemudian penguasaan ketika mereka mengerjakan cara kerja praktik. Nah, kebutuhan kebebasan ini pernah saya angan-angan tentang rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya pembelajaran itu cukup sampai di sini karena sesuai indikator pembelajarannya hanya mengelompokkan pewarna alami dan buatan. Cukup berhenti sampai di sini. Setelah itu diadakan post-test dan lain-lain. Seperti itu menurut saya masih kurang menjangkau kebebasan anak. Yang kurang apa? Ini di sini kan ada pewarna, anak-anak sudah membuat pewarna alami dan pewarna buatan. Kita eksplor kebebasan mereka. Dari pewarna alami yang telah dibuat, kita terapkan pada pembuatan cenil. Ini senang karena mereka sudah merasa ada sesuatu yang sudah dibebaskan dari kerja lab yang penuh dengan prosedur 1, 2, 3 dan harus urut. Kalau ini tidak. Nah, inilah yang dikatakan kebutuhan kebebasan dalam kelas. Silahkan bersenang-senanglah di dalam kelas. Yang berikutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga salah satu temuan sedikit saja. Kalau ini membedakan produk bioteknologi dan bukan bioteknologi. Biasanya persepsi yang saya lakukan cukup dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah makan tape? Apakah kalian pernah makan jemblem? Nah, ini kegiatan persepsi. Ini saya sediakan. Ada jemblem tanpa isi, bukan jemblem dengan isi. Jemblem tanpa isi dan tape. Kemudian dimakan. Silakan, makannya harus berurutan. Harus jemblem dulu baru tape. Selanjutnya setelah makan, setelah merasakan, baru diminta pendapat. Bagaimana rasa jemblem? Bagaimana rasa tape? Nah, seperti itu sudah menjangkau kebutuhan akan kesenangan. Baik, terima kasih dari keyakinan kelas yang telah dibuat dan kebutuhan dasar manusia, keduanya itu sebagai bahan untuk menangani siswa bermasalah yang akan disampaikan pada materi selanjutnya. Terima kasih.
untuk pemateri yang pertama dan pemateri kedua. Tepuk tangan kita berikan kepada beliau berdua. Bapak Ibu hadirin, para peserta dan juga penikmat atau pendengar setia yang saya sebutkan. Masih semangat? Masih mungkin? Bapak? Nah, tenang saja, di sini diberikan makan siang beliau bertiga. Ye, tenang. Ada kayak tadi pemanis tape katanya. Tapi ada tapenya nggak, Bu? Ada? Oh, tidak ada. Ada jamblonnya kayak tadi. Jamblon tanpa isian. Bisa dibeli di pasar. Berikutnya yaitu pemateri yang terakhir, yang paling ganteng di antara pemateri yang 1 dan 2, karena beliau adalah yang cowok sendiri, yang pemateri pertama dan kedua cantik-cantik. Dan yang sekarang biar mbak-mbaknya tidak ngantuk, kita berikan pemateri yang ketiga yang ganteng, bernama Bapak Muhammad Adib Fanani SPD, yang mana beliau akan memaparkan sebuah materi yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan juga restitusi, segitiga restitusi, dan juga nanti di akhir sesi kita adakan tanya jawab, saya jawab. Siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu yang akan diberikan kepada calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Berikan pertanyaan. Kira-kira sing pertanyaan sing ben-ben bisa diterapkan di kelas beliau bertiga ini. Kemudian ada juga nanti mungkin ada reward ya buat penanya ya, enggak ya? Terima kasih. Terima kasih, iya. Kemudian Pak Adib, kita berikan waktu kepada panjenengan untuk memaparkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada SMP Islam Sukorejo memfasilitasi kami untuk berbagi budaya positif. Dan materi saya ini yang terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama nanti kita angan-angan kira-kira saya di posisi yang mana ya? Terus saya harus bagaimana ya? Nah itu Bapak Ibu. Nah sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak saya dua. Nah perkenalan dulu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ini nama saya adalah Muhammad Adib Fanani dan saya sehariannya yaitu guru mapel di SMKN 2 Sukorejo. Artinya saya ini guru murah Bapak Ibu sebelumnya. Jadi semuanya harus bisa. Bahasa daerah monggo, bahasa Indonesia juga monggo, guru teater juga monggo. Tapi yang kita nikmati alhamdulillah anak-anak bisa eksperimen dengan baik. Nah ini Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang posisi kontrol. Nah bisa kembali. Nah, sebelum kita ke posisi kontrol Bapak Ibu, kata Pak Ki Hajar Dewantara harus mampu merubah mindset kita dulu bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah bukan deretan angka-angka di rapot anak-anak yang terbaik, bukan nilai yang bagus, bukan anak-anak ini mampu untuk mencapai prestasi yang tinggi, bukan. Melainkan pendidikan itu di sini Bapak Ibu. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya guru, kata Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai petani. Murid kita adalah sebagai buihnya atau benihnya. Kalau benih itu padi, maka Pak Tani ya opo carane padi ini meskipun tidak berkualitas, bibitnya ono sing apik, ono sing elek. Kalau Pak Tani ini memiliki tangan dingin, maka namanya bibit akan bersemi dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menyirami, memupuk,
membersihkan hama-hama dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kalau benihnya ini jagung, tidak akan mungkin untuk menjadi padi. Jadi petani wis aku mau jagung kudu ganti padi, tidak mungkin Bapak Ibu. Begitu juga anak didik kita. Artinya bagaimana? Pendidikan itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak-anak di dunia dan terlebih di akhir. Nah, sekarang kita simak video ini. Monggo jenengan persani kira-kira aku ini kayak endi ya posisi. Monggo bisa di-set. Iya kan. Nah ini. Ini Bapak, monggo. Ini posisi yang pertama, berikutnya posisi yang kedua. Posisi yang ketiga. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. So sweet ya ini ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang keempat, pemantau dan monitor.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kita berada di posisi yang mana ketika kita mengajar? Monggo, ada yang berani berpendapat? Di sini kita berbagi, belajar bareng-bareng. Silakan. Satu, bagus. Yang lain? Di tiga, bagus. Nah, semuanya benar kalau dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk mendidik anak-anak ini adalah karakternya seunik sidik jari. Tidak ada yang sama. Karena pendidikan untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya bukan mencetak anak untuk pinter, bukan, dan untuk menyiapkan anak selamat di dunia dan di akhirat. Kita harus di posisi mana? Harus ada di posisi manajer. Posisi yang pertama, kekurangannya ini masih ada kontrol dari luar, yaitu anak-anak menghindari hukuman. Yang kedua adalah pembuat bersalah, sama. Yang ketiga, teman. Nah, ini seperti Bu Mila ini, ya. Ini posisi teman dulu sebelum mengikuti CGB, ya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Ternyata pemantau juga masih dari luar. Yang dari dalam dari mana? Yang dari dalam adalah ketika ada anak kita yang terlambat atau melaksanakan atau melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjustifikasi anak salah. Anakku anak ganteng, datang jam berapa? Oh iya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang perlu diyakini atau ditingkatkan? Begitu Bapak Ibu. Jadi anak ini kita tuntun. Maka dari itu adalah guru sebagai petani. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut Bu. Nah, ini biasanya guru berkata, ya seperti yang sudah kita lihat tadi, ya ini
Kalau penghukum ya ini bertindak, guru berkata kalau kamu tidak bla 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 bla, nah bisa disampaikan mantau dan manajer. Nah kita tidak beratkan di manajer Bapak Ibu. Manajer ini sebelumnya kita harus mengajukan pertanyaan dulu ke anak. Kenapa anak itu melakukan tersebut? Nah, kemudian apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Nah, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Karena Bapak Ibu, anak ini terlahir sebenarnya sama. Tergantung kita yang mengukir kertas itu bagaimana. Jadi anak ini lahir sama seperti kertas yang putih. Makanya disekolahkan dititipkan kepada kita selaku pendidik. Nah, berikutnya Bu Mila. Lanjut. Nah, ini lanjut Bu. Nah, kemudian ketika ada anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyalahkan dan langsung menjustifikasi, apalagi terlebih di forum resmi. Wih, kuancani males, nggak boleh Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita melakukan segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya. Dan ini saya selingi sendiri sedikit Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti JGP, monggo. Karena JGP ini seperti yang disampaikan teman saya tadi sangat gampang. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau mengikuti JGP, nanti bisa kita berbagi. Saya berikan draft saya. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, termasuk Pak Dai ini adalah guru saya Bapak Ibu, mengajari saya untuk mengikuti JGP dan alhamdulillah bisa lolos. Nah, ini Bapak Ibu. Yang mana tahap yang pertama adalah kita menanyakan keyakinan dulu. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Ya, kita tentukan tergantung apa yang dilakukan anak tersebut, apa yang kurang sesuai. Baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Next Bu. Ini nah ini ya. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, baru kita memfasilitasi. Nah, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih baik dari itu. Nah, apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Ini kita memfasilitasi kira-kira apa yang telah dilakukan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kita menanyakan. Yang terakhir adalah kita kita memfasilitasi ya, ini sudah. Nah, Bapak Ibu, yang sudah saya lakukan di SMKN 2 Sukorejo setelah saya mengikuti CGP, ini ada Bapak Ibu. Monggo Bu dikeluarkan dulu. Nah, ini. Di close dulu. Ini ya. Ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Ini juga tugas kami dan sudah diupload di YouTube. Nah, jadi kalau ikut GGP ini Bapak Ibu insya Allah keluarnya pinter Bapak Ibu. Pasti. Ya. Nah, ini fasil kami, ini PP kami. Nah, ini permasalahannya Bapak Ibu. Nah, posisi saya adalah di posisi control manager. Ini saya panggil terlebih dahulu anaknya, tidak ada teman-temannya. Ini saya tanyakan dulu. Pertama yaitu saya menstabilkan identitas, kemudian saya validasi apa yang salah atau yang kurang dari mereka, kemudian saya tuntut mereka untuk mencari pemecahan masalahnya,
Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyimpulkan, kira-kira saya kepingin seperti ini Pak untuk memperbaiki kesalahan. Nah begitu Bapak Ibu. Nah ini yang kami pelajari di CGP Bapak Ibu, bisa di stop Bu Mila. Nah kemudian coba dibuka keyakinan kelas Bu Mila. Nah karena sekolah kami ini adalah sekolah SMK Bapak Ibu, anak-anak ini sekarang kalau terkadang ngetes gurunya, wah kepali kok iso Pak Guru. Nah ini ternyata kita bersama anak-anak untuk membuat keyakinan kelasnya. Di close dulu Bu. Nah, ya tutup, gak apa-apa, don't save aja. Tutup lagi. Ini coba dibuka. Nah, ini coba yang MM3 enggak apa, yang B1. Nah, ini anak-anak saya suruh atau saya minta ketika sudah membuat semua keyakinan kelasnya, anak-anak bisa kita hubungkan dengan aplikasi atau bawaan pemerintah atau yang pro. Kebetulan kita juga sudah yang pro Bapak Ibu. Jadi murid kami itu sudah kita berikan Canva ini yang pro. Jadi sudah ada akun mereka juga yang pro. Pro itu maksudnya di Canva itu ketika ada simbolnya mahkota itu semuanya sudah kebuka. Nah ini anak saya suruh silakan kamu desain anak-anak. Nah ini anak-anak mendesain sendiri Bapak Ibu. Ya, sebelum mereka upload di YouTube, saya koreksi dan sebagainya. Dan saya tidak pernah menyalahkan ini salah anakku sekalian. Mutung Bapak Ibu, jangan sekarang. Bagaimana Pak? Bagus, kita gitukan aja. Bagaimana? Bagus, kita gitukan aja. Nah ini semuanya anak-anak bisa. Dan alhamdulillah termasuk alumni SMP Islam ini Bapak Ibu, Sandika namanya. Ini salah satu pemenang kemarin di majalah Dinding. Ya dari ini bisanya. Dari Canva membuat keyakinan kelas ini, kemudian dia mendesain majalah. Dan tampilnya di Mas Pion Square Bapak Ibu. Nah ini suatu kebahagiaan untuk kita. Nah ini Bapak Ibu itu yang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau di sekolah kami, setelah mereka membuat, baru mereka mendesain di Canva sesuai dengan inspirasi dan desain mereka masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang tanyakan, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kita berikan aplaus meriah untuk pemateri yang terakhir kita, yaitu Bapak Muhammad Adib Farani. Gimana Bapak Ibu, para pendengar setia dan juga yang mana kita bisa belajar bersama setelah mendengarkan pemaparan dari materi 1, 2, dan 3. Nah, untuk menjadi calon guru penggerak, siap untuk angkatan berikutnya? Siap ya? Insya Allah siap ya Pak Adib ya? Dengan bimbingan Pak Adib dan kawan-kawan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Berapa pertanyaan dulu Pak? 2 pertanyaan. Silahkan. Mau Ibu mau? Ya, monggo. Sebutkan nama, asal dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ijmalia. Saya mewakili dari Universitas Yudarta Pasuruan, mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7. Di sini saya mau menanyakan kira-kira apa saja persyaratan untuk mengikuti CGP. Ya, CGP. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi masih disimpan dulu. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dai dari SMK Negeri 2 Sukoharjo, teman dari Pak Adib. Begini, berbagai aksi nyata budaya positif yang Bapak Ibu sampaikan tadi cukup menggelitik bagi saya, yang mana mungkin di dalam pelaksanaannya tidak semulus apa yang disampaikan. Nah, dari aksi nyata budaya positif yang nanti itu, nah manakala nanti Anda setelah lulus dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak, budaya positif apalagi yang mungkin lebih
Anda akan laksanakan di sekolah Anda masing-masing. Terus yang kedua yaitu tantangannya bagaimana dalam menerapkan budaya positif baik terhadap murid maupun terhadap guru dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak, wakil dari Universitas Yudharta dan juga teman dari Bapak Muhammad Adi Fanani. Dengan Bapak siapa? Bapak Nurdai. Diberikan pertanyaan kepada siapa Pak nantinya? Mungkin ketiganya. Ketiganya nih, kalau panjenengan ketiganya. Wah cocok. Kita berikan aplaus dulu kepada dua penanya kita. Yang pertama, monggo silakan Ibu pertanyaan pertama. Dan kedua langsung ya. Monggo Bu Mila. Untuk pertanyaan pertama mungkin karena ini pertanyaannya umum global ya, kemungkinan jawabannya sama. Jadi syarat untuk bisa ikut pendidikan guru penggerak itu harus mempunyai SIM PKB dulu. Ya. Jadi syaratnya harus jadi guru dulu. Nanti kalau sudah jadi guru masuk punya SIM. Oh tapi itu Pak, sekarang itu ada program itu loh guru apa PPG Pra ya itu bisa punya SIM PKB, tapi saya kurang tahu itu informasinya. Tapi untuk calon guru penggerak syaratnya itu harus punya SIM PKB dulu. Kalau sudah punya SIM PKB, nanti di SIM PKB itu ada informasi-informasi tentang guru penggerak, bagaimana pendaftarannya, tanggalnya, itu semuanya dicantumkan di situ. Untuk mendapatkan SIM PKB, itu bisa didapatkan dari mana? Kalau dapat SIM PKB, Pak Om di data pokok Dapodik ya, terdaftar di Dapodik, kemudian nanti bagaimana Pak? Iya, seperti itu prosedurnya. Oke, saya tambahkan nih, untuk mengikuti guru penggerak, yang pertama adalah niat dulu. Niatnya hati-hati salah. Mohon maaf, ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu, kalau mengikuti guru penggerak, nanti ada bla bla bla. Itu menjadi prasyarat kepala sekolah. Itu nanti menjadi ini, itu dan lain sebagainya. Ditata dulu niatnya. Artinya niat ini yaitu kita untuk bisa mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita. Kalau kita tidak bisa maju, kita sudah di era globalisasi Bapak Ibu, kita akan tertinggal. Jadi yang pertama adalah niatnya dulu. Yang kedua bisa masuk di SIM PKB. Nanti di SIM PKB, nanti akan ketika jenengan sudah mendapat SIM PKB, pertama jenengan sukuan dulu, kemudian didatakan oleh operator Dapodik dan mendapat SIM PKB, baru nanti di SIM PKB tersebut ada undangan. Nah, setelah undangan biasanya kita bisa respon apa tidak, baru nanti kita bisa mendaftar. Nah, setelah mendaftar Bapak Ibu, gerbang yang pertama yaitu yang Bapak Ibu guru yang lain sulit ditembus, sebenarnya tidak sulit. Memang ada trik-triknya. Nanti bisa ikut saya nih. Dan insya Allah panjenengan pasti lolos. Ini guru saya Pak Dai. Yang pertama apa? Yaitu ketika sudah mendaftar, yang pertama jenengan bisa mengerjakan esai. Pak Jun ini juga. Esai ini gerbang yang pertama Bapak Ibu. Esai itu pertanyaannya banyak. Jenengan copy dulu, kemudian diletakkan di Word. Karena nanti kalau jenengan mengerjakannya langsung di LMS atau di CPKB, kan kita juga terbatas. Ngetik opo yo, hilang lagi, connect lagi. Nah, triknya bagaimana? Saya berikan satu aja triknya. Kalau jenengan mengerjakan esai di SIM PKB atau di guru penggerak, di sana pertanyaan yang pertama, apa motivasi jenengan mengikuti guru penggerak? Insya Allah nanti di sana itu 3.000 kata sampai 5.000 kata. 3.000 insya Allah. 2.500 kata ya betul.
Bagaimana Pak? Saya kan terbatas Pak, saya nggak bisa ngarang Pak. Saya bukan guru bahasa Indonesia. Oh, gampang sekali. Apa yang tidak bisa? Ya, bagaimana caranya? Jenengan cerita dulu. Saya adalah guru dari SMP Islam Sukoharjo. Saya tergerak mengikuti guru penggerak ini, bla 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 bla. Nanti kalau jenengan sudah terbiasa, di copy di sana. Minimal jenengan harus mengumpulkan, karena ketentuannya 2.500, jenengan tentukan 2.499. Pasti lolos jenengan. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Pak Google banyak. Ini ilmunya dari Pak Nurdai ini. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan CPKB. Ketika nanti sudah jenengan lolos di esai, baru jenengan nanti di micro teaching. Di micro teaching, jenengan di micro teaching mengajar. Mengajar cuma 10 menit mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Jenengan menggunakan RPP yang jenengan kuasai, nggak usah download. Bikin sendiri. Dan yang menilai kami kemarin itu adalah, kalau saya orang Papua dan orang Ngawi Bapak Ibu, dan saya ujiannya juga sebenarnya jadwalnya jam 3, karena saya juga ngantuk-ngantuk, ternyata dimajukan jam 1. Pas posisi saya ada di pasar itu pas tahun ini, ya langsung saya ke Sukoharjo Bapak Ibu, dan cari internet yang bagus, jangan mengandalkan pakai data Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah selesai, baru nanti jenengan bisa melaksanakan CGP. PGP ini gampang Bapak Ibu. Nah, wawancara, yang mohon maaf, wawancara. Terus wawancara bagaimana? Dari esai yang sudah jenengan tulis, nanti jenengan ditanya, malah skripsi Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan nulisnya berdasarkan pengalaman, tidak mungkin sulit. Contoh, kemarin saya, Pak Adib, apa yang sudah jenengan kembangkan di sekolah? Oh ya Pak, terima kasih. Yang sudah saya kembangkan di sekolah adalah budaya literasi Pak. Karena saya guru bahasa Indonesia, saya ini adalah memberikan anak-anak untuk bisa membaca. Setelah mereka sudah terbiasa membaca, baru mereka bisa berbicara, dan yang terakhir menulis. Nah, sekarang saya sebagai guru teladan Bapak, nanti saya berikan contoh pada anak-anak bahwa saya juga bisa menulis buku. Saya tunjukkan bukunya. Terkadang anak-anak itu ngetes loh Bapak Ibu, ngongkon muridnya nulis, paling yuk kaitos. Nah, ini zaman sekarang Bapak Ibu. Nah, ini saya buktikan ke anak-anak. Jika ingin menulis ya ditulis, kenapa diangan-angan? Nah, ini juga saya sampaikan ke Bu Emil sama Bu Elina dan teman-teman, dan mohon restunya nanti insya Allah di akhir panen raya nanti kita terbitkan bukunya. Nah, begitu bisa ditambahkan. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Nurdai tadi, karena untuk aksi nyata itu tidak semulus realita ya Pak. Karena ekspektasi itu kita bisa yang lebih baik, tapi kenyataan itu belum tentu. Banyak berbagai macam kendala dan sebagainya. Pertanyaan untuk ketiga pemateri, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan budaya positif nantinya dilaksanakan di sekolah panjenengan masing-masing, dan juga apa tantangannya untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Gitu, monggo. Budaya positif yang ingin saya ciptakan dari saya sendiri dulu, dengan mindset selalu berkarya. Saya dari dulu itu punya pendapat hal yang paling membuat kita merasa lega adalah ketika kita telah keluar dari ponten. Mohon maaf ya, agak jorok. Kita keluar dari toilet ponten, kita sangat lega. Begitu juga ketika kita telah menghasilkan sebuah karya. Karya itu sederhana saja, tidak harus yang terlalu tinggi. Karya perancangan pembelajaran jangan terlalu ke RPP untuk sintak-sintak yang membingungkan. LKPD saja. LKPD buatlah sebagai sebuah karya yang ketika LKPD itu telah di-print, perasaan leganya sama seperti ketika kita keluar dari toilet. Mohon maaf.
Kalau saya, budaya positif yang ingin saya kembangkan di lembaga saya yaitu budaya literasi. Di lembaga kami memiliki sebuah perpustakaan yang bagus. Saya ingin memaksimalkan kemanfaatannya. Jadi supaya anak-anak itu sering membaca, banyak membaca ya, dimulai dari di kelas. Kalau biasanya saya itu melakukan pembiasaan setiap masuk 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu ada kegiatan literasi. Nah ini nanti kedepannya literasinya akan saya kembangkan ke perpustakaannya. Demikian. Oke, saya tambahkan yang sudah saya lakukan di SMKN 2 Sukoharjo. Ada beberapa budaya positif. Yang pertama ada literasi, Bapak Ibu. Kongon moco ae di arek. Nah, dengan banyak tahu literasi terstruktur, bagaimana murid sebelum kita ke materi asli, yaitu mereka membaca buku pembelajaran, bisa mengulang materi yang kemarin, bla bla bla, bebas, karena ini adalah kurikulum merdeka. Kemudian saya kembangkan lagi literasi tidak terstruktur. Anak-anak di rumah setiap 1 minggu sekali menyerahkan apa yang sudah mereka baca, bisa buku non fiksi, bisa buku fiksi. Yang membedakan dari sini Bapak Ibu, kalau literasi tidak terstruktur, anak-anak saya suruh untuk mengumpulkan di akun Padlet saya dengan bukunya. Nah ini, untuk fotonya mereka bebas, miring-miring gini nggak apa-apa, terserah, sekreatif mereka. Nah mereka tahu ini namanya siapa, apa yang baca, yang keberapa. Jadi menggunakan aplikasi Padlet. Padlet ini sama dengan, kalau di dunia nyata sama dengan papan tulis Bapak Ibu, tapi ini papan tulis secara online. Nah ini, kemudian saya kembangkan lagi dari literasi itu, anak-anak bisa bercerita di depan. Karena ketika kita bercerita di depan, kalau nggak biasa, ini tersiksa loh Bapak Ibu. Pernah ini anak-anak, gini teman-teman, kemarin saya membaca. Jadi itu yang saya berikan pada anak-anak, selain mereka bisa membaca juga bisa berbicara. Dengan apa? Dengan teknik literasi bercerita. Terserah. Kemarin saya sudah membaca buku Laskar Pelangi Pak. Dilan Pak, di halaman sekian menceritakan tentang ini Pak, nilai positifnya seperti ini Pak. Nah, mereka sudah mengunggah di sini Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian yang sudah saya lakukan juga di SMKN 2 Sukoharjo. Nah ini sudah, mungkin di sini sudah. Nah, budaya mengangkat tangan Bapak Ibu ketika berpendapat, karena ini bagian dari attitude yang kita terapkan ke anak-anak. Nah ini kelas ideal Bapak Ibu. Nah kelas ideal ini mereka bisa merancang kelasnya sendiri. Kita lombakan Bapak Ibu, sekaligus dengan P5-nya. Nah di sini berani konten itu baik. Nah ini anak-anak harus semuanya Bapak Ibu. Nah ini hasil kelasnya Bapak Ibu. Dan ini anak-anak, saya menuruti anak-anak ini, dunia mereka ini. Pak ya selfie Pak, iya nggak apa-apa. Sementing mereka senang Bapak Ibu. Nah ini kelasnya Akbar. Kemudian ini. Nah ini karena kita juga SMK, kita memfasilitasi anak-anak untuk berani berinovasi. Ini sudah mendesain Bapak Ibu. Ini juga lampu. Nah ini juga anak-anak berani menyuntik, namanya juga keperawatan Bapak Ibu. Nih kita sudah biasakan. Nah ini Iswandika ini. Nah ini tepuk tangan dulu untuk alumni SMP Islam ya ini. Nah ini sudah berani nih Bapak Ibu. Di depannya ini sudah banyak orang ini. Nah ini sudah berani Iswandika ini. Bagus sekali ya. Nah dari. Nah ini yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin yang nggak saya jelaskan semuanya, yaitu budaya yel-yel sebelum masuk Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, nanti terkait dengan waktu juga. Nah anak-anak ini juga sebelum masuk mereka tertata rapi di depan, nyanyi dewe-dewe Bapak Ibu, biar semangat Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak intonasinya Pak? Terserah mereka mau lagu apa, kartun oleh, keroncong oleh, ya rock juga nggak apa-apa. Nah ini sudah Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan apa? Semangat dan disiplin. Nah ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan.
sekaligus menjawab tantangan dari pertanyaan dari Pak Nodai. Tantangannya apa? Pasti ada tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita mau berbuat baik, pasti ada sindiran. Terkadang Bapak Ibu guru itu mereka di zona nyaman, pokok bayaran. Pokok bayaran menurutku pinter, mari cukup, melaksanakan tugas cukup. Ya, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bisa mengupgrade apa yang kita punya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara saya untuk berbagi kepada guru yang lain? Dan langsung saya, Bu, jenengan ini nggak bisa, bukan. Contoh sekarang, tantangannya, ketika saya membuatkan soal Google Form Bapak Ibu, ada guru kita yang belum bisa. Nggak mungkin saya ngomong, ya pun, bagaimana saya bimbing, Bu, bagaimana kalau pembelajaran ini ujian anak menggunakan Google Form. Terkadang malu-malu Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya masukkan akun saya tambahkan beliau. Oh, tiba gampang ya Pak Adit. Cara gawane opo? Nah, baru nanti kita. Nah, dan yang terbaru nanti dan yang juga pertanyaan Pak Dai, untuk kedepannya Pak Dai, saya ingin anak-anak ini di SMKN 2 Sukorejo, setelah Canva bisa, Filmora juga bisa, yaitu anak-anak saya ingin satu anak satu website. Pasti bisa itu Bapak Ibu. Karena kami Bu Erlina, Bu Erli juga sudah belajar tentang Google Set atau website yang berbayar. Nanti anak-anak saya berikan website yang gratis saja. Mereka mendesain kontennya seperti apa, kita masukkan profil pelajar Pancasilanya, kita masukkan kewirausahanya dan sebagainya. Yang paling penting jangan pernah menyalahkan anak. Tantangannya untuk anak bagaimana tadi untuk guru? Untuk anak bagaimana? Untuk anak bagaimana kita guru sebagai teladan. Jenengan harus melek IT semuanya. HP-nya diutek-utek, gak kira meledak Bapak Ibu. Monggo. Jenengan utek Canva-nya bagaimana, Filmoranya bagaimana, atau Padlet-nya juga bagaimana, atau aplikasi yang lain juga bagaimana. Nah, setelah jenengan bisa, baru tantangannya terkadang siswa kami itu ada di kedalaman Bapak Ibu, koneksi internetnya Ibu. Nah, karena kita di JKP ini sudah difasilitasi berapa giga kemarin itu, ya saya tethering dengan saya. Silakan kamu tethering punya Padi. Nah, kalau misalnya pulsa saya habis nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting itu bermanfaat untuk murid kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Dan yang paling akhir, saya ingin anak-anak selain Padlet juga satu siswa satu website begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semua pertanyaan sudah terjawab dari ketiga pemateri. Yang berikutnya adalah penutup Bapak Ibu, yang mana penutup akan diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaimi. Kepada beliau kami silahkan.